Selamat pagi adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu. Apa kabar semua? Kita kembali lagi mau sekolah minggu online ya. Nah, kita berdoa dulu sebelum dimulai. Gimana sih Kak berdoa? Tutup mata, lipat tangan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih atas hari yang baru. Kami mau kembali sekolah minggu bersama teman-teman kami dan kakak-kakak sekolah minggu di rumah masing-masing. Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami mau dengar cerita dan mau bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sebelum dengar cerita, aku mau kita nyanyi dulu ya. Judulnya Bapa di Surga Mengasihiku. Siapa yang masih ingat? Kita nyanyi sama-sama ya. Sambil gerak boleh. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Satu lagi. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Halo adik-adik semua, apa kabar? Semoga kalian semua masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Dengan Kak Junis di sini, kakak akan bercerita tentang orang Samaria yang murah hati. Yuk, duduk yang manis, duduk yang rapih. Kita dengarkan ceritanya bersama-sama ya. Suatu hari, ada seorang Israel yang sedang berjalan sendirian. Dalam perjalanannya, ternyata ada dua orang perampok yang sedang mengintai dia. Kata perampoknya, "Wah, kayaknya orang ini bisa kita rampok ya. Bisa kita ambil nih barang-barangnya." Akhirnya, perampok itu memukuli si orang Israel ini. Selain dipukuli, semua barang-barangnya juga diambil. Jadi semua yang dia bawa diambil sampai akhirnya dia nggak punya apa-apa lagi. Dan dia dibiarkan terluka di pinggir jalan. Kasian ya adik-adik. Lalu ada seorang imam yang melewati orang Israel yang habis dipukuli dan dirampok tadi. Tapi apa ya yang dia lakukan? Dia tidak melakukan apa-apa adik-adik. Dia hanya melihat dan pergi begitu saja. Kemudian ada orang Lewi yang melewati orang Israel tadi. Dia melihat orang ini kesakitan, orang ini nggak punya apa-apa. Tapi apa yang dia lakukan adik-adik? Dia juga tidak melakukan apa-apa. Dia meninggalkan orang Israel itu kesakitan begitu saja. Akhirnya orang ketiga lewat. Ini adalah orang Samaria. Nah, orang Samaria ini terkenal tidak disukai oleh orang Israel. Tapi, apa yang dia lakukan adik-adik? Dia justru menolong orang Israel ini. Dia turun dari keledainya, dia obatin orang Israel ini. Dia bahkan menaikkan orang Israel ini ke atas keledainya dan membawa dia ke sebuah penginapan. Dalam penginapan tersebut, orang Israel itu dirawat, diberi makan, diberi minum,
diberi obat-obatan, sampai dia pulih. Bahkan semua biaya kekurangannya akan diganti oleh si orang Samaria ini. Baik ya orang Samaria ini, padahal terkenal sekali kalau orang Israel sangat membenci orang Samaria. Tapi dia justru membantu orang yang membenci dirinya. Nah adik-adik, dari cerita tadi, Tuhan Yesus mau menyampaikan bahwa kita sesama manusia harus saling tolong-menolong walaupun kita berbeda. Walaupun sudah menolong, adik-adik tidak boleh mengharapkan imbalan. Misalnya, udah bantuin mama di dapur. Tapi kalau aku bantuin mama harus kasih aku coklat ya. Nah, itu nggak baik adik-adik. Tolong-menolong bisa kita mulai dari kebiasaan di rumah loh adik-adik. Membantu mama dan papa atau kakak dan adik. Contohnya, membereskan pakaian habis dipakai, jangan dibiarin tergeletak di lantai ya, taruh di tempat baju kotor. Membantu mencuci piring, tapi kalau adik-adik nggak bisa mencuci piring, setidaknya piring atau gelas bekas pakai ditaruh di tempatnya. Menyiram bunga, itu juga bisa loh membantu mama dan papa. Mungkin mama ya yang suka merawat bunga. Membantu mama di dapur. Adik-adik nggak perlu ikutan masak, tapi cukup temenin mama aja di dapur. Terus kalau mamanya minta tolong ambilin apa gitu, adiknya tolongin mamanya ya. Membereskan mainan. Nah ini nih adik-adik, kalau habis main jangan ditinggal begitu aja ya. Ayo dong bantu mbaknya atau mama papanya untuk beresin mainannya. Kan kalian yang mainin, jadi kalian harus beresin mainannya sendiri ya. Nah itu ya adik-adik, semoga adik-adik sekarang mengerti bahwa kita dalam hidup ini harus saling tolong-menolong. Oke, kembali ke Kak Ella untuk penutupan sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Nah, sekarang kita mau dengar satu lagu lagi ya, yang kita nyanyi bersama-sama. Judulnya Matahari Bersinar Terang. Masih pada inget kan? Kita nyanyi sambil gerak boleh ya? Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbakkan bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbakkan bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbakkan bunga di padang, semua mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sudah dengar cerita dari Kak Yunis, kita sudah bernyanyi, sekarang kita mau berdoa penutup. Tutup mata, lipat tangan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih di sekolah minggu hari ini kami boleh dengar cerita, boleh bernyanyi di rumah kami masing-masing bersama-sama dengan teman-teman kami di rumahnya masing-masing juga. Bapa, sekarang kami sudah selesai. Tuhan berkati agar kami menjadi anak-anak yang baik sampai kami bertemu lagi minggu depan. Berkati kami agar kami mau mengasihi papa, mama, kakak, adik, opung, dan siapapun yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat hari Minggu.